Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai peta proses operasi yang beranggotakan Akram Zulfikar, saya sendiri, Fadia Wardatul Janah, Galih Purnama, dan Nida Faraswati Ahmad. Selanjutnya ada definisi dari peta proses operasi, yaitu gambaran langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan dalam urutan-urutannya sejak awal sampai menjadi produk, jadi utuh maupun sebagai bagian setengah jadi. Selanjutnya, ada tujuan dari peta proses operasi, yaitu memuat informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, seperti waktu yang dihabiskan, materi yang digunakan, dan tempat atau alat atau mesin yang dipakai, sesuai dengan relevansinya. Pada akhir keseluruhan, proses dinyatakan keberadaan penyimpanan. Selanjutnya, di sini ada kegunaannya. Kegunaannya itu adalah untuk mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya. Lalu yang kedua, untuk memperkirakan kebutuhan akan bahan baku dan memperhitungkan efisiensi di tiap operasi. Lalu yang ketiga, ada alat menentukan tata letak pabrik. Dan kegunaan yang keempat itu adalah alat untuk melakukan cara perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Nah, yang terakhir kegunaannya adalah untuk alat pelatihan kerja. Nah, selanjutnya, di sini ada prinsip pembuatan. Bagian kepala ditulis jelas jenis peta proses operasi yang diikuti oleh identifikasi lain, seperti nama objek, nama pembuatan peta, tanggal petakan, nomor peta, dan nomor gambar. Material yang akan diproses dinyatakan tepat di atas garis horizontal yang sesuai. Lambang ditempatkan dalam arah vertikal suatu sesuai urutan proses. Lalu, penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan berurutan. Bagian produk yang paling banyak memerlukan operasi dipetakan terlebih dahulu pada bagian peta sebelah kanan. Nah, setelah semua proses digambarkan lengkap, pada akhir halaman dicatat tentang ringkasan yang berisikan jumlah operasi, jumlah pemeriksaan, dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya, nah selanjutnya contoh peta proses operasi. ada contoh peta proses operasi. Yang pertama ada bagian kepala berisi judul peta dan identifikasi lain yang terdiri dari nama objek, nomor peta, dipetakan oleh, dan tanggal dipetakannya. Selanjutnya pada bagian kedua ada aliran proses bagian yang dirakit. Yang ketiga ada aliran proses produk utama, dan yang terakhir ada ringkasan proses. Lanjut. Nah, di sini ada peta proses operasi proses pembuatan sosis ikan nila. Nah, keterangan operasi infeksi -1, ikan nila disortasi dan dilakukan penyiangan secara manual. Operasi 1, setelah proses penyiangi, ikan difilet. Proses 2, ikan digilingi dengan mesin. Proses 3, tepung tulang ikan dikeringkan dengan oven dengan kadar air tertentu. Operasi 4, setelah kering dihaluskan dengan mesin agar mendapat tepung dengan butiran halus. Operasi 6, mengemas air dalam botol untuk didinginkan. Operasi 7, air didinginkan dalam lemari es. Operasi infeksi -2, disiapkan tepung tapioka dan diayak untuk mendapat ukuran yang seragam. Operasi infeksi -3, disiapkan berbagai bumbu dapur dan dihaluskan. Operasi 8, air es, bumbu dapur yang telah dihaluskan, tepung tapioka dan tepung tulang ikan dicampurkan dalam mesin mixing. Operasi 9, setelah tercampur, adonan dimasukkan dalam casing sosis. Operasi 10, casing sosis yang telah diisi direbus. Operasi 11, dipotong dan dikemas dalam kemtuk. Sosis disimpan dalam gudang finish good pada suhu 5 derajat Celcius. nah, di sini ada penjelasan lambang. Di sini ada lambang lingkaran
yang menjelaskan aktivitas operasi, yaitu perubahan sifat dari benda kerja. Lalu ada kotak, yaitu adalah aktivitas pemeriksaan atau kegiatan inspeksi segi kualitas dan kuantitas. Di sini juga ada gambar panah, aktivitas transportasi, perpindahan tempat dari benda kerja, pekerja, dan perlengkapan yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Dan di sini ada lambang setengah lingkaran, aktivitas menunggu atau kegiatan menunggu dalam waktu singkat untuk dapat atau diperiksa. Di sini ada lambang segitiga yang terbalik, ya adalah lambang yang menjelaskan tentang aktivitas penyimpanan atau kegiatan benda kerja yang disimpan untuk jangka waktu lama dan apabila diambil maka diperlukan prosedur perizinan. Lalu di sini ada lambang gabungan antara kotak dan lingkaran yang menjelaskan tentang aktivitas gabungan, yang dimana kegiatan ini terjadi apabila antara aktivitas operasi dan pemeriksaan bersamaan pada suatu tempat kerja. Nah, untuk diagram alir, untuk tutorial pembuatan diagram alir akan dijelaskan melalui Microsoft Visio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram peta proses operasi menggunakan Microsoft Visio. Berikut tutorialnya. Yang perlu kita lakukan adalah membuka Microsoft Visio dan meletakkan header untuk menuliskan bagian kepala peta proses operasi. Berisi nama objek, kemudian nomor peta, dipetakan oleh, dan juga tanggal dipetakan. Kemudian kita menuliskan pada bagian atas berupa material yang akan masuk dan menuliskan atau memprioritaskan pembentukan aliran proses yang paling banyak memiliki proses di sebelah kanan dari posisi peta. Pada bagian proses ikan nila adalah aliran utama proses, kemudian tepung tulang ikan, tepung tapioka, dan juga bumbu beserta bahan, dan tak lupa air es adalah bukan aliran produk utama, melainkan jenis aliran pendamping, sehingga diletakkan pada sebelah kiri dari lokasi pembuatan peta. Setelah dirasa cukup membentuk proses aliran, maka diakhiri dengan tanda segitiga terbalik untuk menandakan penyimpanan, dan juga ini adalah proses pembuatan ringkasan yang berisi total dari jumlah aliran proses, jumlah penyimpanan, dan juga jumlah dari aktivitas gabungan. Dengan total 14 proses. Berikut adalah peta proses operasi yang telah selesai. Cukup sekian mengenai presentasi dari kelompok 1 tentang bagaimana diagram proses produksi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.